Shalom. Shalom. Kurang semangat ya, sekali lagi Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya rindu sekali melihat tangan-tangan yang boleh dilambaikan, tangan-tangan yang diberkati Tuhan pada sore hari ini, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita mulai masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat dan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sore hari ini kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, menghadap-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus pada sore hari ini Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, yang lemah Tuhan boleh kuatkan, yang terbeban berat boleh Tuhan lepaskan Tuhan Yesus. Sehingga ketika mereka datang tidak sama seperti mereka pulang Tuhan. Mereka pulang memperoleh kedamaian Tuhan, memperoleh sukacita yang luar biasa daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap untuk memuji bersama, membesarkan Tuhan bersama-sama. Amin. Ya. Engkaulah pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah perlindungan dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah pengharapanku. Ku
Tuhan yang siap memuji besarkan nama Tuhan, bersama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Mari kita saling memberikan salam dan jabat tangan, senyum termanis kita sebanyak mungkin. Haleluya. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah namamu Tuhan, sebab Kau yang ajaib, namamu penuh kemuliaan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Katakan satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Katakan terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Kau Tuhan percaya dan berita untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Kau Tuhan percaya dan berberitahu, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Bertepuk tangan, Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya. Haleluya, dalam pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Amin. Kita masih bersorak-sorai bagi Allah kita. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa-Nya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian,
pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam bersama-sama. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa, sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa. Haleluya. Silakan kembali Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, sehingga ketika benih firman yang disampaikan oleh hambanya boleh tertanam di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kepada
Amin, 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 amin. Angkat segenap jiwa, angkat hatimu, angkat suaramu. Yesus, Dia Raja di atas segala raja. Dia layak disembah. Glory, glory. Kiralama sakataralama. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya, Jesus. Berikan hatiku, kami bawa segenap hati, segenap jiwa bagimu ya Jesus. Semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu Tuhan. Amin, amin. Setiap kami menyembah, yes, ku berikan hatiku Tuhan, hatiku, amin, amin, dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, setiap waktu. Urapanmu mengalir di tempat ini, menjamah mengurapi setiap jiwa dan hati. Saudara, rasakan kebaikan Tuhan, rasakan jamahannya. Roh yang lembut menjamah dan mengurapi engkau. Kirala patihuru hampias. Terima Roh Kudus, terima Roh Kudus, terima pelayanan Roh Kudus. Dijamah yang lemah diberi kekuatan, yang sakit oleh kuasa bilurnya sembuh. Hirala patihuru, hirala pasakatara lapa. Hanya Engkau yang layak diagungkan, hanya Engkau Jesus, Jesus. Kami sembah, kami sembah Engkau, kami agungkan Engkau Jesus. Glory, hiralabase. Amin, 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 amin. Kami muliakan Engkau, kami agungkan Engkau Jesus. Yes, setiap jiwa menyembah, setiap jiwa berglori. Rasakan jamahan. Hiralabasa kataralaba, hiralabase korolohan. Amin. Sembah, sembah. Haleluya. Amin, amin, amin. Maha besar Engkau, agung perkasa Engkau, layak disembah. Sembah, sembah. Kami angkat jiwa dan hati, bersyukur buat segala kebaikan. Amin, amin, amin. Kiralah masakan urapi Tuhan, urapi. Amin, amin. Ketika kami menikmati hadir-Mu, inilah yang kami rindukan ya Tuhan. Ketika kaki-kaki kami melangkah dan tiba di tempat ini, tak lain dan tak bukan kami merindukan jamahan-Mu. Kami merindukan perjumpaan dengan Engkau ya Yesus.
Sore ini kami bawa segenap hati kami. Ya Roh Kudus, betapa Engkau menilik kedalaman hati kami. Kami merindukan Engkau. Roh Kudus mengalir, mengalir, mengalir. Jamah, 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 jamah. Haleluya. Haleluya, Jesus. Kami rasakan jamahan-Mu. Teduh mengalir, mengalir. Iralah sakarala papapat. Iralah patehorolo hampir. Iralah mengalir, mengalir. Rasakan, rasakan kehadiran. Amin, amin, amin. Setiap jiwa kami terangkat. Setiap jiwa kami terangkat. Mulut, bibir, lidah kami menyembah, mengagungkan, meninggikan Engkau, Jesus. Gunung batuku, kota bentengku, Allahku yang kupercayai. Jesus, haleluya. Tanduk keselamatanku Engkau. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory. Kiralah pasaka. Amin, amin. Amin, 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 amin. Terima kasih Roh Kudus. Detik-detik di mana kami menikmati hadir-Mu, rasanya Tuhan lebih melegakan kami dibandingkan hari-hari di tempat lain. Betapa indah hadirat-Mu, betapa indah jamahan-Mu ya Jesus. Engkau hadir di tempat ini. Belas kasihan-Mu mengalir di tempat ini. Rasakan belas kasih-Nya, karya pengampunan-Nya mengalir. Teduh, teduh menjamah hati. Amin, amin, amin. Bapa, Bapa, kami mengasihi Engkau. Buat kami lebih mengasihi Engkau, lebih dari segalanya. Bapa, Engkau baik. Hadir-Mu di tempat ini. Haleluya. Kiralah sakatara lapati hurulu ampias. Kiralah tapase. Roh Kudus, terima kasih. Lebih dari itu semua, kami juga merindukan firman-Mu. Berbicaralah Bapa, tegur, didik, nasihati kami oleh kuasa firman-Mu yang hidup. Kami merindukan firman-Mu. Segarkan jiwa kami oleh kuasa firman-Mu. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Berikan kepada kami hati yang lembut, hati yang rendah untuk menerima firman-Mu. Kami bukan siapa-siapa. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau ya Jesus. Kami perlu kuasa firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Taburi firman-Mu.
Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Semua yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali, saudara. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya percaya spirit sukacita Allah, ada damai berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Saudara-saudara sekalian, memang datang ke rumah Tuhan itu adalah anugerah. Banyak orang mau datang ke gereja, kadangkala terhambat, waktunya ndak ada, sibuk kerja. Giliran mau datang, pusing kepalanya, rematiknya muncul. Jadi alasan untuk nggak pergi ke gereja. Padahal di rumah Tuhan ini bukan sebuah rutinitas. Saya percaya di sini ada kehadiran Tuhan. Amin, saudara. Tidak ada yang sia-sia ketika kita datang, maka Tuhan mengurapi dan memberkati kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada tema yang disampaikan yang berbicara tentang keluarga. Saudara, tema tentang keluarga ini tema yang tak pernah menjadi usang. Tema klasik yang terus akan menjadi satu hal yang menantang bagi setiap kita. Karena memang keluarga ini adalah anugerah Tuhan. Keluarga itu berkat Tuhan. Amin. Kalau saya tidak berkelebihan, keluarga itu adalah mukjizat. Sangat luar biasa. Bahkan keluarga di dalam konteks kekristenan itu adalah keluarga yang tidak serta-merta dibentuk oleh kekuatan manusia. Ya, biar kita udah naksir sama cowok yang jambulnya oke, udah naksir sama cowok yang tinggi, waduh badannya atletis, dapatnya yang bulat juga. Puji Tuhan. Udah naksir cewek yang bodinya kayak biola, ya dapatnya bulat juga. Haleluya. Enggak sesuai ekspektasinya, enggak sesuai dengan kriterianya. Memang pernikahan di dalam kekristenan itu keluarga bukan dibentuk atas dasar keinginan kita. Tapi saya percaya bahwa yang di sebelah kita yang bukan kriteria memang kalau ngomong salah-salah gini kriteria, kok salah. Meskipun bukan kriterianya, tapi luar biasa itu tetap yang terbaik ternyata. Iya Tuhan, saya naksir sama yang itu, keren banget dapatnya model gini. Mana ngilernya banyak kalau tidur. Waduh, ngoroknya kenceng lagi. Satu lagi Tuhan yang paling aku gak suka. Suka makan jengkol dia. Waduh. Jadi meskipun ya tidak sesuai dengan kriteria, tapi ternyata kok Tuhan izinkan untuk bersatu, membentuk sebuah keluarga. Ya tentu saja ini menarik ya untuk diteliti, menarik untuk disimak. Bahwa ternyata meskipun itu bukan pilihan kita, kalau Tuhan yang kasih selalu yang terbaik, is the best. Biar papi rada bulat begini gak ada jambulnya pi, waduh. Mana kalau ngorok kenceng, tapi papi tetap orang yang baik hati. Cinta Tuhan luar biasa. Sebab kalau ternyata betul aku dapat yang jambul dulu itu jambulnya keren, ternyata sekarang ini aku perhatikan hidupnya belangsatan, nggak keruan. Ternyata dia nggak cinta Tuhan. Papi beda, biar bulat, hitam,
tidak ada jambulnya, tapi cinta Tuhan. Jadi membawa sebuah keluarga ini sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Toh yang kita lihat di sini dalam sebuah kesatuan keluarga adalah berkat penyertaan Tuhan, tujuan ilahi keluarga dibentuk oleh Allah. Ada tujuan yang indah. Keluarga akhirnya ketika diberikan tema ini, maka saya jadi teringat bahwa keluarga itu adalah lembaga yang memang dibentuk oleh Allah, ada di tengah-tengah dunia ini. Untuk apa? Ya untuk menjalankan misinya Tuhan. Saya coba dulu dasari pembacaan firman Tuhan dari Yosua pasal 24 ayat yang ke-15. Yosua pasal 24 ayatnya yang ke-15. Saya bacakan demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah ini. Jadi ketika keluarga dibentuk oleh Tuhan, ini kan ketika Yosua mulai menyatakan kepada umat Israel dalam sebuah perjalanannya itu. Kepada siapa keluarga kita ini kita persembahkan? Atau bagaimana kita mendasari keluarga kita ini? Tentu keterkaitan dengan Allah, dengan dewa, kekuatan spiritual itu adalah satu kebanggaan bagi setiap keluarga. Bagaimana dia mendasarkan pada satu spirit yang kuat, spirit yang bisa menopang, spirit yang bisa menyertai sebuah keluarga ini. Menjadi satu kebanggaan. Dan bahkan ketika Yosua, kepada siapa engkau akan memilih? Ya, ternyata membangun sebuah keluarga itu pilihan, engkau mau membangun seperti apa. Pilihan, tidak dipaksakan. Mau membangun sebuah keluarga atas dasar nilai-nilai moral, atau bahkan dewa-dewa orang Amori yang dibentuk untuk memuaskan keinginan, silakan. Itu haknya kalian. Tapi kita sepanjang perjalanan ini telah menyaksikan bagaimana Allah Israel menyertai kehidupan kita. Jadi satu kebanggaan ketika Yosua berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wah, ini kan keputusan yang sangat luar biasa. Yosua tidak katakan, tetapi aku tanpa seisi rumahku. Berarti dia sendiri. Tidak. Bukan juga seisi rumahku tanpa aku. Tidak. Tapi di sini, aku dan seisi rumahku. Siapapun dia yang tinggal dalam rumah, siapapun yang ada dalam rumah, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini satu keputusan, saudara. Maukah kita mengambil keputusan ini? Aku dan seisi rumah, kami semua akan beribadah kepada Tuhan. Satu keputusan di tengah-tengah umat Allah. Tapi aku akan tetap menjadikan rumah tanggaku ini sebagai keluarga yang senantiasa terus berpusat hanya kepada Allah. Keputusan yang sangat luar biasa. Saudara, dalam perspektif iman Kristen ini, saya harus juga menulis perspektif iman Kristen. Beralasan, karena ternyata ada juga keluarga dalam perspektif yang lain, yang sama-sama dibangun keluarga itu. Tetapi dalam perspektif iman Kristen, keluarga itu berfungsi sebagai unit dasar gereja. Ini, saya sempat mendengar satu materi yang sangat baik tentang gereja yang bertumbuh dan keluarga yang sehat itu. Jadi sekarang ini kalau kita suka terjebak, gereja itu bukan tidak boleh punya kegiatan, silakan punya kegiatan, tetapi
orientasi kegiatan gereja itu adalah mengkondisikan atau membuat keluarga-keluarga itu bersinar. Tapi kadangkala ada gereja Senin sampai ketemu Senin, apalagi kalau sudah Sabtu Minggu, full harus datang ke gereja. Pokoknya pendeta bilang Senin, Selasa, Rabu, pokoknya gereja terus, prioritas pelayanan. Akhirnya keluarganya redup. Kenapa redup? Ya jelas aja suaminya mau sarapan, suruh nyeplok telur sendiri. Istrinya lagi latihan katanya di gereja. Latihan apa? Senin latihan kur. Selasa latihan itu bikin mie goreng. Rabu ya latihan bikin sanggul. Pokoknya gereja terus. Akhirnya keluarganya redup. Tapi gereja yang sehat adalah gereja yang terus akan membuat setiap keluarga sebagai unit dasar gereja ini bersinar. Karena bersinarnya sebuah gereja secara kooperasi seperti ini. Ini adalah hasil daripada gereja-gereja unit yang bersekutu di dalam Tuhan. Haleluya. Hadir sebagai pribadi yang bersuka cita, tersenyum, suami-suami yang bergembira karena gak perlu nyeplok telur sendiri. Selalu disediakan, mami luar biasa, pelayanannya luar biasa. Akhirnya ke gereja pun senang saudara. Sekarang coba lihat senyum-senyumnya. Wah, masih ada suami-suami yang panjang bibirnya kayak Pak Cibinong, lonjong monyong-monyong. Semua suami-suami senang karena dia bilang apa? Istriku luar biasa. Ya, nanti suruh ya baca atau bahas apa itu serat tipis antara pelayanan dan juga keluarga. Memang kita juga tidak boleh sekonyong-konyong bilang, ya pelayanan harus prioritas, nanti keluarga berikutnya. Atau pelayanan, atau keluarga dulu, baru pelayanan. Enggak, memang kadang-kala dalam konteks tertentu, saya bisa tinggalkan anak sakit untuk pergi pelayanan. Tapi dalam konteks tertentu saya tidak akan pergi ketika keluarga membutuhkan kehadiran saya. Jadi ini bicara kepekaan bagaimana kita bergerak bersama dengan Tuhan. Ya tidak ukur, ya artinya baku. Pokoknya gereja. Ini pelayan Tuhan atau burung gereja. Puji Tuhan saudara. Nah jadi keluarga di sini berfungsi sebagai unit dasar yang menempatkan Kristus sebagai pondasi, sebagai dasar dan pusat kehidupannya. Haleluya. Nah ini perspektif iman Kristen adalah keluarga yang menjadikan Kristus, aku dan seluruh keluargaku, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Kristus. Haleluya. Menjadikan Kristus sebagai dasar dan pusat kehidupan kami. Seluruh aspek kehidupan kami, orientasi kehidupan kami berpusat hanya kepada Kristus. Nah ini yang membedakannya perspektif keluarga Kristen. Atau ada keluarga-keluarga lain yang memang dibangun atas dasar strata sosial, dengan nilai-nilai moral yang begitu luar biasa, tata kerama yang wah ini apalagi kalau kita pergi ke tempatnya Om Gatot, Om Gembala ini di Jawa sana. Untuk ketemu orang tua itu tatanannya, waduh, tata caranya luar biasa. Makan saja sama orang tua ini tidak boleh beradu sendok sama garpunya. Bunyi cetek, ini masalah. Harus pelan-pelan. Nggak boleh habis duluan sebelum orang tuanya habis. Makannya sedikit-sedikit sambil ditakar. Nggak bisa anak sekarang bet. Dia sudah habis duluan, papa mamanya masih makan. Nggak ada ceritanya, sopan santunnya, tata keramanya. Luar biasa. Dengan nilai-nilai moral yang sangat tinggi saudara. Bisa saja setiap orang membangun itu dan ada kebanggaan-kebanggaan tersendiri. Inilah keluarga menurutnya. Tetapi keluarga dalam perspektif Kristen adalah keluarga yang memang juga tidak mengabaikan nilai-nilai moral. Tapi kita melihat keluarga di sini sebagai alat dalam tangan Tuhan. Keluarga yang akan menjadi alat memuliakan Allah. Dan inilah keluarga yang senantiasa menjadikan Kristus sebagai dasar dan pusat kehidupannya. Apa yang aku kerjakan semua untuk kemuliaan Tuhan. Next,
keluarga Kristen di sini, saudara, akhirnya kita melihat bahwa keluarga Kristen berperan sebagai penjaga nilai moral. Ya, penjaga nilai moral bukan berarti menjadi keluarga Kristen juga mengabaikan nilai-nilai moral itu. Dia tetap menjaga nilai-nilai moral dan juga dipanggil untuk menjadi agen-agen kerajaan Allah. Karena Allah sendiri yang membentuk sebuah keluarga. Dan Tuhan Allah sendiri juga yang hadir menyertai setiap keluarga. Terlebih ketika kita mengambil sebuah keputusan, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Allah. Nah ini sebuah sikap keputusan yang juga tentu akan membawa seluruh aspek emosional, perasaan, segenap kekuatan jiwa kita untuk menjadikan Tuhan sebagai dasar dan pusat kehidupan kita. Dan tentu ketika kita mengambil keputusan ini, Allah pun berkenan hadir di dalamnya. Tuhan Allah hadir. Jadi keluarga itu menjadi agen-agen kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Nah, dunia ini kan juga tidak gampang. Ya, kita dikatakan dunia semakin sekuler, berkembang ini. Sementara keluarga Kristen itu berfungsi sebagai garam dan terang. Ini keluarga-keluarga Kristen yang dipersiapkan oleh Allah untuk menyatakan nilai-nilai kerajaan Allah. Bahwa sesungguhnya dunia boleh berlalu, dunia terus boleh mengalami perubahan, tetapi kuasa firman tidak pernah berubah. Firman Allah ya dan amin. Dan keluarga dipakai sebagai alat menjaga nilai-nilai kerajaan Allah ini. Apapun yang terjadi, dunia boleh berubah, segala sesuatu boleh berubah. Tapi ketika keluarga mengandalkan Tuhan, ada mukjizat, ada kuasa, ada pertolongan Allah. Di sini keluarga menjadi alat dalam tangan Tuhan. Jadi tema yang saya sampaikan adalah komunitas yang berkualitas. Bagaimana keluarga memiliki komunitas yang berkualitas? Karena keluarga ini sedang dipengaruhi oleh keadaan dunia yang semakin sekuler itu. Roma 12 ayat 1 ayat 2, Paulus mengingatkan, jangan kamu menjadi serupa lagi dengan dunia ini. Jangan lagi menjadi serupa. Karena dunia itu identik dengan apa? Ya, dengan sikap hidup yang hedon, gayanya luar biasa. Dunia itu identik dengan apa? Dengan sekularisme. Kehidupan yang terus standarnya adalah standar ekonomi, standarnya adalah bagaimana kejayaan, keberhasilan, materi. Ini materialistis. Itulah dunia. Dan satu lagi, dunia itu selalu mengedepankan tentang ego yang sebetulnya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena kan spirit dosa itu kan ego. Spirit dosa itu ego. Hanya gara-gara uang 1.000 rupiah, egonya tersinggung, dia bisa bunuh orang. Bukan hanya orang tua, orang yang dekat dengannya bisa melakukan itu hanya karena egonya. Tetapi Tuhan Yesus menyelesaikan itu di atas kayu salib. Sekarang kita bukan lagi tidak memiliki ego. Keinginanku hanya Yesus saja. Yang kuingini Engkau saja. Tinggal dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini. Semakin ku damba kerajaanmu. Haleluya. Jadi egonya itu udah bukan lagi memikirkan keinginan, kepentingan. Tapi Paulus mengingatkan, jangan lagi serupa dengan dunia. Namun berubahlah oleh pembaharuan budi. Pembaharuan budi berubah terus menerus. Ini betul-betul ditransformasi. Metanoia, diubah total. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dunia berupaya untuk apa? Mempengaruhi keadaan dunia, keadaan setiap keluarga ini. Ini yang saya sebut bagaimana kita perlu punya lingkungan yang baik. Menjaga keluarga di dalam segala visi dan kehendak Allah. Ini sangat penting, saudara. Mari kita melihat di dalam
kehidupan dunia yang sekarang ini. Next. Jadi keluarga dan komunitasnya. Ada cukup banyak keluarga Kristen mengalami krisis identitas. Saya tidak mengatakan banyak sekali atau menentukan banyak, tapi ada cukup banyak. Dan kalau saya bicara cukup banyak, berarti ya lumayan banyak. Lumayan banyak. Keluarga Kristen yang mengalami krisis identitas. Krisis identitas yang dimaksud di sini adalah keluarga Kristen tidak lagi menjadikan Kristus sebagai dasar dan pusat kehidupannya. Berarti dia abai terhadap komitmen seperti yang Yosua katakan, bahwa aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Ini terabaikan, mengalami krisis identitas. Dia akhirnya keluarga Kristen ini berjalan apa adanya, tanpa lagi menjadikan Kristus sebagai dasar dan pusat kehidupannya. Dan ini kepada siapa surveinya? Kepada keluarga Kristen. Ternyata Kristen tapi tidak menjadikan Kristus sebagai dasar dan pusat kehidupannya. Kristen tapi bukan lagi masuk dalam kategori perspektif keluarga Kristen. Karena perspektif keluarga Kristen adalah keluarga yang menjadikan Yesus sebagai Allah, dasar dan pusat kehidupannya. Saudara, jadi ini krisis terjadi. Karena apa? Pengaruh komunitas, pengaruh budaya yang bertentangan dengan iman. Bapak Ibu, kita tidak bisa memungkiri perkembangan teknologi, perkembangan budaya saat ini. Karena memang budaya itu mandat Tuhan. Dan budaya itu alkitabiah. Dari dulu itu bagaimana Yubal, Tubal, Kain, Tubal itu dia bisa bikin alat-alat musik. Bisa bikin alat-alat perang, itu kan perlu teknologi. Dan terus berkembang sampai saat ini. Nuh sudah pakai teknologi belum pada waktu itu? Sudah. Nuh itu ketika mendapat mandat untuk membuat bahtera, memang langsung bisa dibuat. Saudara, sejarah membuktikan Nuh itu membutuhkan kayu yang disebut oleh Tuhan Allah itu. Ini jenis kayunya. Itu Nuh baru cari bibit. Dan membutuhkan kurang lebih 100 sampai 200 tahun untuk mendapatkan pohon atau batang-batang pohon untuk membuat bahtera itu. Karena jenis kayu yang ditentukan oleh Allah. Apa sudah ada pada waktu itu? Ini teknologi. Bagaimana akhirnya Nuh menanam tanaman-tanaman keras. Tanaman yang dibutuhkan untuk membuat bahtera. Jenis-jenis kayu yang diminta oleh Tuhan Allah. Dengan berbagai macam ukuran. Apa sudah ada? Belum. Nuh harus menanam, mencari bibit, menanam, pangkas, ukur dan lain sebagainya. Tidak semacam sekonyong-konyong cari gelondongan dapat. Tidak. Kalau Bapak Ibu berkesempatan membaca sejarah bagaimana Nuh membuat bahtera itu, 200 tahun baru dia mulai membuatnya setelah mandat itu, saudara. Jadi budaya itu adalah budaya yang memang Alkitab nyatakan. Bertambah banyaklah, beranak cuculah, berkembang biak. Ini yang perubahan sosial, budaya yang terus akhirnya sampai saat ini. Saudara, kita tidak bisa menyalahkan budaya dan perkembangan teknologi ini. Yang perlu kita cermati adalah bagaimana kita menyikapi perkembangan budaya dan teknologi ini. Sekarang kan bukannya salah kalau sekarang sudah sampai kepada tahap perkembangan media sosial. Ini kan kita generasi media sosial. Siapa yang tidak terlibat di dalam media sosial? Dari mulai anak 2 tahun sampai opa oma, kongco makco, pakai tab, pakai smartphone. Kongconya diajarin sama cucunya yang bukan cuma cucu, cicitnya yang usia 2 tahun. Ini kongco gini, geser-geser. Oh gitu, sudah pakai semua. Bahkan internet sudah menjadi tulang punggung bagi kehidupan umat manusia saat ini. Kenapa disebut tulang punggung? Sebab tanpa internet kita ini lemah, tidak bertenaga, saudara. Coba ayo kuotanya habis. Nanti jam 10 malam kuotanya habis. Sepertinya separuh nyawanya. Aduh,
Nanti kalau ada yang WhatsApp bagaimana? Atau wifi-nya mati di rumah, kuota habis lagi. Itu rasanya kok nggak ngerti ya. Dulu kita biasa-biasa aja. Tapi sekarang ini, manusia tanpa internet, tanpa kuota, tanpa sandaran wifi yang gratis mungkin, kita ini sepertinya kehilangan separuh nyawanya. Ya, itu yang disebut sebagai tulang punggung. Kita rasanya tidak bisa hidup tanpa internet, saudara. Padahal setelah internetnya nyambung, nggak ada yang WA. Ini sama sindrom ini. Waduh, saya juga gitu. Kalau udah ke daerah, kampung-kampung nggak dapat signal, kesel bener. Wih, gimana nanti orang mau komunikasi sama kita? Waduh, sampai di gunung tertentu dapat signal. Waduh, hancur-hancuran signalnya. Kadang dapat, kadang enggak. Giliran dapat, lama ditungguin, nggak ada yang WA. Cuma rasa aja, memang ini satu kebutuhan yang tidak bisa dipungkiri, karena sudah kebergantungan itu, saudara. Nah, jadi inilah pengaruh yang bisa mempengaruhi, atau komunitas yang bisa mempengaruhi setiap keluarga. Kita lihat sekarang, saya ambil contoh beberapa. Ini contoh yang cukup update saja, perceraian. Bapak Ibu, keluarga-keluarga saat ini diancam dengan angka perceraian yang semakin tinggi. Kalau di browsing di internet, sekarang sudah gampang browsingnya, apa saja bisa ya, informasi. Itu kurang lebih 500.000 sekian pasangan sudah bercerai di Indonesia. Setiap tahunnya itu wah besar sekali Bapak Ibu. Itu artinya apa? Keluarga-keluarga sedang tidak baik-baik saja. Angka perceraian semakin tinggi. Penyumbang nomor 1 itu Jawa Barat. Kedua Jawa Tengah. Ketiga Jawa Timur. Semua peringkat diambil di Jawa. Peringkat tertinggi angka perceraian itu. Dari hasil surveinya BPS itu mungkin ya. Jadi Jawa peringkat nomor 1. Lalu yang membuat atau yang ingin melakukan perceraian itu, di data itu penggugat bercerai itu rata-rata wanita. Mungkin prianya begajulan, prianya ndak bertobat mungkin. Jadi wanita-wanita di sini, waduh, sebagai pelengkap penderita, saudara. Jadinya yang menggugat bercerai itu banyak dari wanita. Jadi jangan sampai salah pilih. Nggak apa-apa Pak, orangnya baik. Ini buat yang belum dapat, masih ngelirik-ngelirik. Ndak seiman dilirik juga. Lalu bilangnya gini, ndak apa-apa Pak, orangnya baik. Waduh, mana udah cocok lagi kumisnya, oke. Waduh, baik lagi. Cocok Pak saya sama dia. Tapi kan belum seiman, nggak seiman. Kan firman Tuhan bilang jangan ngotot. Nggak Pak, tahu nggak Pak? Belakangan ini dia mau anterin saya ke gereja loh. Pak, ini sekarang, apalagi kalau sudah jadi, pasti datang gereja Pak. Oh, Anda belum tahu semuanya. Sekarang belum jadi dia antar-antar ke gereja. Nggak apa-apa, ayo. Abang antar ke gereja, nggak apa-apa abang tunggu di depan. Nanti kalau udah selesai abang ayo antar pulang cari makanan pecel lele. Wah senengnya, bilang-bilang begini, Tuhan udah ganteng, wah pokoknya udah cocok. Tinggal sekarang aku layani, kalau dia bertobat Tuhan, aduh orangnya buat saya, jiwanya buat Tuhan dah gitu. Pokoknya orangnya buat saya, barter. Ya udah sabar, tapi kan pembina sudah bilang jangan. Kalau udah ndak seiman jangan. Nanti nyesel. Ndak Pak, dia baik. Jadi juga ngotot. Giliran udah jadi, Bang, ini kan hari Minggu, aku ke gereja. Dia bilang apa? Nggak ada gereja. Hukum suami di atas istri. Jadi istri harus tunduk kepada hukum perkawinan di mana suami pemimpin. Itulah penderitaan. Lebih baik ya sudah sabar. Tuhan tidak pernah kehabisan stok. Meskipun sekarang mungkin usianya, Pak usiaku sudah kepala 3. Apalagi survei membuktikan pria sekarang ini makin sedikit. 40, ya 40. Jadi 60 buat wanita, 40 pria. Jadi pria itu lama-lama kan jadi makhluk langka. Bayangkan Pak, temanku ada yang punya 2, ada yang punya 3. Kalau saya nggak agresif, habis stoknya Pak.
Bayangkan tinggal 40%. Itu menurut manusia. Tapi Tuhan tak pernah kekurangan stok. Di gudangnya Tuhan sudah disiapin. Amin. Tugas kita adalah sekarang cari Tuhan, cintai Tuhan, layani Tuhan. Nanti sudah waktunya stoknya dikasih keluar. Puji Tuhan. Kumisnya sama nggak Tuhan? Tenang saja. Oh ternyata enggak ada kumisnya. Jambulnya oh enggak ada, pelontos. Terus tinggi? Enggak, bulat. Yang penting hidup dan cinta Tuhan. Puji Tuhan. Jadi meskipun bukan kriteria, ya seperti ini. Kalau Tuhan yang sudah kasih keluar dari gudangnya Tuhan, ini stok yang Tuhan sudah sediakan, pasti is the best, pasti yang terbaik buat kamu. Haleluya. Ya udah deh Tuhan, daripada kumisan tapi matanya keranjang. Ya udah enggak apa-apa, rada bulat begini ya puji Tuhan. Haleluya. Enggak apa-apa. Jadi kalau sekarang saudara di sebelah saudara itu rada-rada bulat, bilang gini, Pi atau Mami, Mi, kalaupun ada kehidupan kedua, kalau Tuhan izinkan aku punya kehidupan kedua, aku tetap pilih kamu. Waduh, biar ilernya banyak, Pi. Kamu tuh cinta Tuhan, sayang keluarga. Mana kalau ngentut kenceng banget. Bayangkan waktu pacaran, gak berani ngentut. Sampai kembung-kembung ditahan. Sekarang sudah 20 tahun menikah. Diselimutin, dia kentut di dalam selimut, kurang ajar betul ya. Jadi beta di dalam selimut, dikentutin. Ya inilah. Tapi sekali waktu pasti kita merindukan suara dan baunya itu saudara. Ya, nanti pada waktu tertentu, kok aku kangen ya suaranya ya. Kok aku kepengen gitu cium baunya ya, aku udah ndak ada lagi. Sekarang masih bisa ngentut, puji Tuhan. Masih bisa ngiler dan ngoroknya kenceng, haleluya. Sekali waktu engkau lihat ke kiri, lihat ke kanan, mana suara ngoroknya? Aku kangen. Kalau sekarang masih ngorok kenceng, waduh puji Tuhan, haleluya. Ini harta yang luar biasa yang Tuhan kasih. Pipi, biar begini-begini kamu bawa keluarga mengasihi Tuhan. Aku senang. Tentu yang terbaik dari Tuhan. Nah, jadi ini jangan salah pilih karena perceraian tinggi, saudara. Lalu ada pasangan Kristen mengalami konflik pernikahan serius. Ini hubungan interpersonal, komunikasi yang buruk. Ada survei itu mengatakan bahwa tingkat komunikasi paling buruk itu ada di anak-anak SMA itu. Ya, komunikasi buruk. Tapi ternyata di keluarga juga banyak komunikasi yang buruk. Karena ternyata di dalam survei ini saudara, pasangan-pasangan Kristen itu mengalami konflik. Dia tidak bercerai, tetapi juga dalam keluarganya tidak ada kehangatan kasih sayang. Kasihan. Dia suaminya mau kemana enggak urus, mau pulang jam berapa enggak peduli, istri mau kemana, anak-anak mau kemana enggak peduli. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kekuatan kasih sayang, tapi juga tidak ada perceraian. Ini bagaikan hidup dalam sebuah keadaan yang sangat-sangat melukai saudara. Kering. Tidak ada cinta di sana. Yang ada hanya kemarahan, kekecewaan. Dan inilah konflik pernikahan yang serius. Yang terus-menerus terjadi. Penggunaan narkoba, pornografi pada anak remaja. Ini juga dampak dari keluarga-keluarga yang tidak peduli terhadap anak-anak. Fatherless itu bapaknya ada tapi tidak berfungsi sebagai teladan, mendidik, mendisiplin, ya, tidak. Dan ini yang terjadi dalam konteks keadaan sekarang ini saudara. Keluarga-keluarga dalam pengaruh komunitas yang buruk. Komunitas yang pada akhirnya bisa membawa keluarga tidak lagi menjadikan Kristus sebagai dasar dan pusat kehidupannya. Krisis keluarga. Saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat krisis keluarga menurut 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ini krisis keluarga menurut 2 Timotius. Kalau krisis keluarga dalam konteks umum dunia tadi kita melihat perceraian dan lain sebagainya tadi. Nah sekarang 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar.
manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, membanggakan diri, sombong, mencaci maki, tidak taat kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menuduh, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jauhi hal-hal ini. Ini firman Tuhan. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir, ya ini Tuhan sudah mau datang. Tapi jangan ditafsirin perang Iran sama Israel jadi perang Harmagedon, akhir zaman, terlalu jauh. Ya, dikit-dikit perang yang melibatkan Israel. Ini Tuhan mau datang. Emang Tuhan mau datang? Dan firman Tuhan sudah ingatkan waktunya sudah dekat. Tuhan sudah mau datang. Dan tanda-tanda hari terakhir itu adalah ini kekacauan terjadi. Bagaimana krisis keluarga, di mana keluarga-keluarga mencintai dirinya, menjadi hamba uang, membanggakan diri. Coba kita lihat next, yang berikutnya. Ini kita breakdown dulu ayat ini. Nah ini, keluarga-keluarga yang pada akhirnya ayat 2, ayat 3, 4, dan 5. Bagaimana cinta, mencintai diri sendiri, ego. Muncul lagi keluarga di sini, ego. Orang tua, egonya luar biasa. Berapa kali anak-anak muda datang sama saya, Om, saya mau tanya Om, ini kegelisahan hati saya. Kenapa? Orang tuaku, kenapa ya? Selalu memaksa aku untuk aku hidup di dalam zamannya. Kenapa kamu ngomong gitu? Habis sedikit-sedikit dia bilang, kamu tuh ya, papa dulu gini, kamu tuh mesti gini. Dimarahin terus, diajar, dikondisikan untuk hidup seperti yang ada di konsepnya papa mamahnya. Terus dia bilang gini, Om, ini saya cuma bingung aja. Sebetulnya aku yang hidup di zamanku, aku ini kan hidup di zaman saat ini. Aku yang harus ikut ke zamannya papa atau papa mamaku hidup di zaman yang sekarang? Harusnya Om. Ya harusnya ikut zaman sekarang. Nah itu dia. Kan konsepnya udah beda anak milenial sekarang ini. Konsep mengenai investasi, konsep bekerja, konsep rumah, kepemilikan saja sudah berbeda. Anak sekarang gak mau punya rumah. Tapi zaman-zaman kami asetnya itu tanah, rumah. Anak sekarang gak mau. Saya juga gak mau. Dia bilang saya gak mau punya rumah. Sewa apartemen. Sewa saja. Sementara uang yang lainnya bisa dipakai. Toh ternyata sekarang juga investasi tanah apa tidak menjamin semua. Ya papi mami tidak ada. Sekarang ini paradigma sudah berbeda. Nah Bapak Ibu, jadi artinya orang tua ini egonya luar biasa. Kadang-kala anak harus mengikuti keinginan orang tua. Anak harus dan akhirnya menjadi seperti apa yang orang tua kehendaki. Dan dia katakan apa? Ya sudah ini ambil setelah sukses buat papi mami. Padahal itu bukan lagi dunia aku. Dan ini ego bukan hanya orang tua, anak-anak dan juga demikian. Keluarga memiliki ego. Egonya masing-masing. Lalu materialisme, hamba uang. Ini cari uang. Jadi keluarga jarang ketemu. Sibuk cari uang. Orientasinya materi. Uang. Padahal anak-anak itu perlu kehadiran orang tua. Jadi orang tuanya sibuk cari uang. Nah dalam surveinya, dalam dunia psikologi, ini psikologi ya. Itu anak usia 8 sampai 11 tahun. Itu anak-anak yang mau melekat sama papahnya. Itu dunia. Karena anak usia 8 sampai 11 tahun itu sedang eksplor, bergaul di SMP gitu. Makanya anak-anak SMP kan suka membanding-bandingkan orang tuanya dengan orang tua teman-temannya, ekonomi keluarganya dengan ekonomi teman-temannya. Suka membanding-bandingkan itu. Dia ingin dekat dengan papahnya. Tapi papahnya sibuk cari uang, materi. Pulang malam berangkat pagi, Anak-anak terabaikan. 20 tahun kemudian sukses. Papanya bilang, nah ini 20 tahun papa kerja keras. Sukses luar biasa.
Mari nak kita persembahkan, pakai suksesnya ini. Anaknya bilang apa? Papi, 20 tahun yang lalu usiaku 10 tahun. Sekarang usiaku sudah berapa? Sudah 30, papi. Yang aku butuhkan sekarang bukan suksesnya papi. Tapi ketika aku berusia 10 tahun, aku ingin main sama papi. Papi kemana? Aku sudah dingin dengan papi. Aku sudah kecewa dengan papi. Sekarang sukses 20 tahun kemudian tidak membuatku menjadi bersuka cita. Sebab aku telah kehilangan, kita telah kehilangan momentum emas di mana kita bisa bermain pada waktu usiaku 10 tahun pada waktu itu. Sekarang usiaku sudah 30, sudah 28, sudah 29, sudah punya dunia masing-masing. Jadi suksesnya ini gak ketemu. Akhirnya banyak orang tua ya jadi gimana? Suksesnya jadi sia-sia. Karena anak-anak sudah tidak bisa menikmati. Yang dibutuhkan anak-anak adalah kehadiran. Konflik kronis tadi ini. Tidak ada damai. Keluarga tidak ada damai. Tadi kita sudah bahas yang 25% keluarga Kristen. Ini mengalami konflik kronis, pertengkaran suami istri yang tidak berujung. Karena tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Yang ada dalam sebuah keluarga hanya amarah, kecewa, sakit hati. Tidak ada damai. Tapi juga tidak ada perceraian. Apa yang terjadi? Kalau Bapak Ibu saat ini mengalami masalah seperti ini dalam keluarga. Dan berkata, benar Pak, suamiku tidak cinta Tuhan. Suamiku udah 2 hari, kadang-kadang tidak pulang 3 hari, tidak pulang 4 hari. Itu mau-maunya dia, terserah dia. Kalau dia dimarahi, kami berkelahi habis-habisan. Lebih baik kami akhirnya pada diam semua dan tidak ada lagi komunikasi yang baik. Yang ada hanya kekecewaan, kemarahan, saling melukai satu dengan yang lain. Dan ini 25% dan ada dalam kehidupan keluarga-keluarga Kristen. Saya mau katakan, keluarga dibentuk oleh Allah. Ketika engkau datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan katakan masih ada mukjizat. Masih ada keajaiban. Tuhan masih sanggup mengembalikan suamimu. Tuhan masih sanggup mengembalikan anak-anakmu. Mungkin anak-anakmu saat ini gak tahu dia ada di mana. Karena ada kecewa dengan keluarga. Dia pergi meninggalkan rumah. Istri yang kecewa dengan suami. Suami kecewa dengan keluarga. Rumah tangga seperti ini 25% ada dalam kehidupan keluarga Kristen. Tapi sekali lagi ketika kita datang, Yesus, aku perlu Engkau. Aku perlu mukjizat-Mu ya Tuhan. Dan satu orang hidup benar, seisi keluarganya diberkati oleh Allah. Satu orang berdiri. Henok ini salah satu daripada hasil perjuangan seorang ibu. Padahal seorang anak yang bernama Henok kecewa dengan keluarga dan meninggalkan keluarga. Dari kecil dia tinggal dan besar di gereja. Tapi usia remaja SMP, saya meninggalkan gereja, meninggalkan keluarga. Hampir 4 tahun. Hampir 4 tahun. Saya lahir besar di gereja. 4 tahun ini ibuku, dia meneteskan air mata. Dimanapun Henok berada, diberkati papahnya, suaminya. Saya tidak menceritakan papaku seperti apa, tapi papa yang tidak takut Tuhan pada waktu itu. Sangat-sangat melukai. Bahkan saya pun terluka sampai meninggalkan rumah. Melihat mamahku mengalami tindakan-tindakan yang sangat tidak menyenangkan. Saya tinggalkan. Tapi ibuku tidak pernah kecewa dengan papa. Ibuku tidak pernah kecewa dengan keadaan. Dia berdiri seorang diri. Dia sebut nama suaminya. Dia sebut nama Henok, anak laki-laki satu-satunya dari 4 bersaudara. Saya laki satu-satunya. Saya masih pulang kadang-kadang sebulan sekali. Dia tumpang tangan tempat tidur saya. Dia tumpang tangan baju saya. Aku rebut Henok dalam nama Yesus. Aku rebut suamiku dalam nama Yesus. Sementara ia tetap mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Dia tetap berdiri atas nama Yesus. Satu orang hidup benar, diberkati seisi keluarganya. 4 tahun, bersyukur 4 tahun ini. 4 tahun sudah cukup melukai hati saya. Membuat bekas-bekas salib. Bekas-bekas bagaimana aku hidup di perjalanan di jalan 4 tahun. Masih ada. Padahal jujur saja ini anak baik sejak kecil.
Dia dipengaruhi oleh lingkungan, kecewa, rasa patah hati ini. Dia lari keluar. Tapi doa seorang ibu luar biasa. 4 tahun kemudian, seorang bernama Henok, tidak ada yang menginjili. Dia datang berbalik 180 derajat, cium kaki ibunya, dan berkata, besok aku sekolah Alkitab. Aku sekolah Alkitab sampai hari ini. Dan ibuku luar biasa. Dia pahlawan yang berdoa untuk keluarga. Hari ini saudara, mungkin kau mengalami keluarga kering, konflik komunikasi seperti ini, konflik suami istri tak berujung. Tapi dicari satu orang pahlawan iman, tetap berdiri apapun yang terjadi. Ada Yesus dalam sebuah keluarga, masih ada keajaiban, masih ada mukjizat sampai saat ini. Dan saya pada akhirnya oleh anugerah Allah, orang yang paling membuat aku kecewa yaitu papaku. Akulah yang membaptisnya. Bersama seorang hamba Tuhan, aku membaptis. Dan sampai saat ini rumah yang ditempatinya, dia katakan apa? Anakku Henok, ini rumah papa persembahkan untuk ibadah, untuk Tuhan. Sampai sekarang saya jaga rumah itu untuk beribadah. Karena ini mandat dari orang tua yang pernah sangat menyakiti, tapi pada akhirnya dia bertobat dan anaknya sendiri yang membaptisnya. Semua karena anugerah Allah. Masih ada jalan keluar. Hari ini saudara, kalau engkau mengalami masalah dalam keluarga, percayalah, masih ada Tuhan. Dia hadir dalam sebuah keluarga. Perselingkuhan, kemunafikan, ini semua terjadi saudara. Inilah pengaruh buruk yang dikatakan ini komunitas yang tidak berkualitas. Komunitas di akhir zaman yang dapat mempengaruhi keluarga, yang pada akhirnya keluarga mengalami krisis dan tidak menjadikan Kristus sebagai dasar dan pusat kehidupannya. Next, sekarang kita melihat bagaimana komunitas yang berkualitas. Pak, kalau begitu ada komunitas yang berkualitas seperti apa? Komunitas yang berkualitas menurut Ibrani 10 ayat 24 dan ayat yang 25. Ini komunitas yang berkualitas. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Nah ini komunitas yang berkualitas. Yaitu apa? Komunitas yang saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Dan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Semakin giat melayani, semakin giat bekerja dalam Tuhan, semakin giat untuk mengasihi Tuhan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ini komunitas yang berkualitas. Kalau kita lihat secara spesifik next, lebih detail lagi. Ini kita breakdown ayat yang tadi dalam Timotius. Komunitas yang berkualitas. Janganlah engkau meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Amin. Karena dalam pertemuan ibadah, disinilah keluarga-keluarga inti tadi. Sebagai keluarga-keluarga yang mendasar, yang pada akhirnya berkumpul dalam pertemuan ibadah, di mana kita melihat terang Allah, di mana kita melihat ini kita saling menasihati, saling menguatkan, saling mendorong untuk melakukan kasih. Di tempat inilah kita menemukannya. Jangan jauhi tempat-tempat beribadah, pertemuan ibadah seperti ini. Ya mungkin kita kecewa, keluarga-keluarga mulai redup. Tapi ketika kita berjumpa di sini, tadi awal saya bilang, banyak orang mau ibadah, tapi selalu ada alasan. Kalau kita boleh ada dan duduk di tempat ini menikmati hadirat Tuhan, ini anugerah Tuhan. Di tempat ini kita mengalami berkat Allah yang luar biasa. Haleluya. Yang lemah diberikan kekuatan, yang sakit sembuh oleh kuasa bilur-bilurnya. Dia hadir di tempat ini. Jadi saudara, pertemuan ibadah ini bukan berarti tidak membawa dampak. Ini komunitas yang berkualitas. Komunitas yang mengajak kita untuk bisa saling mengasihi, saling menyemangati, saling menguatkan satu dengan yang lainnya di tempat ini. Haleluya. Lalu kelompok sel. Ya saya tidak bicara kelompok sel yang dibuat oleh gereja, tapi komunitas sel. Sel itu cenderung lebih kecil dari pertemuan ibadah. Sel itu mungkin 4 sampai 6 orang. Circle kita menentukan siapa kita, saudara.
Sahabat kita menentukan seperti apa kita nanti. Lebih baik punya 4 sampai 6 orang. Mari kita diskusi. Karena dalam sel ini komunitas yang berkualitas. Kita bisa saling sharing. Wow, Pak, komunitas ini bisa dibuat. Ya, dibuat, dibentuk. Untuk mempengaruhi kehidupan keluarga-keluarga. Bagaimana kita punya pergumulan. Bro, gimana ya, saya ngadepin anak kok agak sulit sekarang ini. Ayo, doa. Doa. Kita bisa berdiskusi. Kita bisa sharing, saling menguatkan. Ini satu frekuensi di mana kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan. Kita bisa saling untuk berbagi satu dengan yang lainnya dalam pergumulan kita. Amin. Jangan ketemu 2-3 orang ngerumpi. Ngomongin, tuh lihat tuh. Ke gereja tuh. Gini-gini padahal cincinnya mau pamer doang. Bukan cuma itu. Pendetanya diomongin. Lihat tuh pendeta kita, mobil baru. Uang kolektor tuh. Giliran pendeta mobilnya butut. Kurang doa. Mobil kayak begitu. Puji Tuhan. Salah terus pendeta di matanya. Jadi 4-6 orang ini bukan juga jago rumpi. Harusnya dia di sini masuk dalam sel. Saling berbagi pergumulan satu dengan yang lainnya. Ini komunitas yang berkualitas. Persekutuan doa. Dari 4-6 orang ini kita punya sahabat-sahabat doa. Wah, luar biasa. Kami sudah terbiasa mungkin karena pendeta atau rekan-rekan hamba Tuhan. Tapi meskipun terlepas daripada itu, saya kira biasa. Ketemu, waduh luar biasa diberkati. Ayo kita bersyukur, doa. Oh haleluya. Bapak terima kasih buat anugerahmu. Berdoa. Pokoknya sedikit-sedikit berdoa. Anakku naik kelas. Wah, saya menikmati berkat Tuhan. Wah, saya mengalami. Mari kita berdoa. Ini melatih bagaimana kita senantiasa menyadari Tuhanlah sumber kekuatan bagi kami. Komunitas yang berkualitas ini perlu dibentuk. Saudara, jangan sengaja membentuk circle yang waduh gak keruan. Goes, mancing terus tiap hari. Minggu harus ke gereja, kemana? Ini komunitas mancing mania. Mau ke laut. Jadi minggu absen dulu, titip salam aja sama Tuhan Yesus. Bilang sama istrinya, titip salam. Sekalian kasih kolekte ya. Tuhan gak minta kolektenya. Dia mancing di sana. Bersyukur dia punya istri takut Tuhan. Yang berdoa jagain dari ombak besar. Kalau gak ditenggelamin betul itu. Bagi Tuhan gak ada hal yang sulit. Tapi ada istri yang takut Tuhan. Yang Tuhan bilang ya sudah nanti doamu yang akan ada buahnya. Nanti mungkin nabrak karang aja lah cukup ya. Patah tulang sedikit. Tapi bertobat ya. Biar gak apa-apa. Ini doa. Lalu pelayanan. Dalam dunia pelayanan ini. Kita semua ini saudara. Pelayan Tuhan. Nggak ada yang awam. Kita ini dipanggil menjadi bahagian tubuh Kristus. Haleluya. Mau kelingking, jari manis. Semua kita ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Saudara ini berfungsi buat saya. Kita saling berfungsi satu dengan yang lain. Nggak ada bapak, nggak rame tempat ini. Nggak ada lu, nggak rame. Haleluya. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jangan menganggap diri kecil. Kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan telah membentuk dan menjadikan kita sebagai tubuh Kristus. Dia adalah kepala. Nggak usah rasa minder. Nggak usah merasa kita berkekurangan. Kita ini semua alat dalam tangan Tuhan. Pelayan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Tapi Pak, saya nggak bisa khotbah. Cuma bisa ya terima tamu. Terima tamu nggak main-main loh. Jangan salah, terima tamu ini nggak gampang gini. Senyumnya nggak boleh main-main. Itu tulus ya. Puji Tuhan. Emang terima tamu sembarangan. Tumben datang masuk. Waduh. Ini jemaatnya udah stres tambah stres. Gila penerima tamu nih. Dia bilang tumben saya katanya. Tumben datang. Ayo masuk. Kelewatan ini. Itu penerima tamu perlu ketulusan. Bayi tahu loh. Yang tulus siapa? Apalagi tamu. Senyumnya kalau gak tulus. Puji Tuhan. Kalau terpaksa nih terima tamu gak ada hatinya. 10 orang salaman kram tuh bibir. Tapi kalau dia punya ketulusan, 1 orang. Wah. 2 orang. Wah.
nggak terasa 100 orang, masih senang tersenyum. Rasanya senang tersenyum karena sukacita yang luar biasa. Melayani apapun yang terjadi, tetap melayani Tuhan. Haleluya. Ini komunitas yang berkualitas. Jadi kita ketemu pelayan-pelayan seperti ini, ya haleluya. Melayani, saling melayani. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Kita semuanya sebagai tubuh Kristus. Saya tidak bisa hidup dan saya tidak ada apa-apanya tanpa saudara. Kita saling melengkapi dan Kristus sebagai kepala, dialah yang akan dipermuliakan. Terakhir saya kasih kesimpulan. Jadi ketika sebuah keluarga secara konsisten membentuk komunitas, tinggal dalam sebuah komunitas yang berkualitas, yaitu di dalam persekutuan di gereja, persekutuan konsel, persekutuan doa, dan bahkan juga dalam dunia pelayanan, maka saya percaya bahwa itulah keluarga yang memiliki fondasi yang kuat. Keluarga yang akan dibangun atas dasar firman Tuhan, meskipun ada di arus perubahan ini. Haleluya. Dan juga dikatakan dengan demikian keluarga tidak hanya bertumbuh secara rohani, tidak hanya bertumbuh secara vertikal, tapi keluarga menjadi agen-agen kerajaan Allah, menjadi berkat secara holistik, di mana orang akan melihat keluarga itu ya luar biasa, hidupnya sederhana, tiap hari ngojek. Saya kalau naik ojek nggak terlalu biasa katanya, tapi itu keluarga naik ojek tiap hari. Saya kalau naik ojek, kalau turun langsung suka gemeteran motornya masih terasa gitu. Tapi dia ngojek tiap hari, hidup sederhana, tapi damai, senyum, sukacita. Apa yang terjadi? Keluarga itu berdiri atas kebenaran firman. Keluarga itu telah menjadikan Kristus sebagai dasar dan pusat kehidupannya. Keluarga-keluarga yang dibangun bukan hanya bertumbuh secara rohani, tapi dia membawa dampak, menjadi agen-agen perubahan, menjadi agen-agen yang membawa nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah dunia. Dan dunia bisa melihat keluarga-keluarga yang mungkin sederhana, keluarga-keluarga yang menjadikan Allah sebagai Allah dasar dan kehidupannya. Sama seperti Yosua, aku dan seisi keluargaku, seisi rumahku beribadah kepada Allah. Keluarga ini, keluarga yang telah menjadikan Kristus sebagai dasar dan pusat kehidupannya, menjadi model bagi keluarga-keluarga yang lain. Dunia boleh berubah, tapi keluarga di dalam Tuhan, dialah agen-agen kerajaan Allah yang tetap menjaga nilai-nilai kerajaan Allah hadir di tengah-tengah dunia ini. Maukah engkau memiliki keluarga yang terus terpelihara dalam kasih karunia Allah? Milikilah komunitas yang berkualitas. Amin. Ku mau sepertimu Yesus. Kita bangkit berdiri bersama. Refrennya, ku mau sepertimu Yesus. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan. Amin. Ku mau sepertimu Jesus. Yes, kiralah tasakan. Amin, amin. Selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Wanita saja katakan, ku mau sepertimu. Pria berdoa. Yes. Ketika kami, para wanita ini menghadapi keluarga-keluarga, kami tetap mau menjadikan Kristus sebagai dasar. Yes, memuliakan Kristus. Amin, amin, amin. Pria saja, wanita berdoa. Pria, ku mau sepertimu. Mau sepertimu
Saya mau berdoa buat keluarga-keluarga yang hari ini Engkau sedang datang dan menghadapi pergumulan yang cukup pelik, konflik komunikasi, hubungan yang tidak harmonis, permasalahan yang tak pernah berujung. Mungkin kau sudah putus asa, engkau sudah patah arang. Bagaimana mungkin keluargaku kembali dibangun? Apakah mungkin keluargaku bisa dipulihkan? Rasanya secara manusia hampir tidak mungkin. Sudah terlalu dalam luka, sudah terlalu mengecewakan. Cinta itu sudah begitu kering. Tapi hari ini bangun dan miliki komunitas yang berkualitas. Lihat, dalam komunitas yang berkualitas engkau akan didorong untuk tetap mengasihi, untuk didorong tetap mencintai, mengampuni. Komunitas yang begitu luar biasa. Dan percayalah, ketika engkau tetap bergairah dalam melayani Tuhan dan menjadikan Dia sebagai dasar dan pusat kehidupan, masih ada mukjizat. Bapak Ibu, saya mengundang engkau bukan hanya mengangkat tangan, tapi hari ini langkahkan kakimu keluar dari kursimu dan saya mau berdoa buat saudara. Maju ke depan dan saya mau berdoa. Ini adalah anugerah, waktu Tuhan buat saudara. Nggak usah malu dan menganggap, wah, keluargaku nanti diketahui orang. Nggak, hari ini persoalanmu secara pribadi. Pergumulan tentang suami, pergumulan tentang anak, pergumulan tentang keluarga yang tak berujung. Hari ini waktunya tangan Tuhan sendiri akan menjamah engkau. Keluar dari kursimu dan melangkah maju ke depan. Saya mau berdoa buat saudara. Katakan, ku mau sepertimu Yesus. Mari, orang-orang yang rendah hati, yang rindu mendapatkan jamahan Tuhan, keluar dari kursimu, alami mukjizat Tuhan. Oh, haleluya Jesus. Dalam segenap jalan, engkau yang kehilangan kasih dari orang tua, engkau yang merindukan orang tua yang mengasihi, merindukan anak-anak yang kembali, suami, istri, silakan keluar dari kursi saudara. Tidak usah lihat kiri kanan, jangan bimbang dan ragu. Ketika hari ini Tuhan bicara, tetapkan hatimu dan katakan, aku Tuhan, ini aku. Yes. Amin, amin, amin. Amin. Ku mau sepertimu. Yes Lord. Amin, amin, amin. Saudara yang rendah hati, yang mengatakan, yes, itu aku Tuhan. Aku mau alami campur tangan Tuhan. Aku mau alami lawatan Tuhan. Yes Lord Jesus, aku mau sepertimu. Iralabase, iralabase kataralasan. Amin ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Segenap jalan memuliakanmu Yesus. Amin, memuliakanmu. Bapa, sungguh kami merasakan kebaikan-Mu di tempat ini. Saudara, masih saya beri kesempatan bagi engkau yang digerakkan maju ke depan. Silakan. Sebelum saya mau berdoa, silakan yang masih mau. Roh Kudus, terima kasih. Mereka yang merindukan suami kembali, istri,
anak-anak, keluarga yang dipulihkan. Hari ini Tuhan, kami percaya inilah waktu Tuhan buat kami. Mulai saat ini aku akan berdiri bagi keluarga, memandang kepada Engkau. Aku percaya masih ada mukjizat. Kiralah tasakata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan melihat dan menilik hancur hatimu. Jangan pahit, jangan kecewa. Masih ada pengharapan. Hari ini dengan hancur hati anakmu datang memohon anugerah Yesus. Terima, terima Roh Kudus, terima anugerah Allah Tuhan menyertai aku. Kuatan daripada Tuhan, tangan Tuhan sendiri yang mengerjakan, menyelesaikan apa yang kau rindukan bagi keluargamu saat ini. Pulih, terima, terima, terima. Dengan mata iman kau melihat pemulihan itu mulai terjadi. Dengan mata iman kau menyaksikan karya Tuhan mulai dinyatakan untuk keluargamu. Hari ini kau melihatnya, kau merasakannya, kau alami. Terima, terima dalam nama Tuhan Yesus. Terima, tidak lantas. Hai Ibu, tidak ada yang sia-sia. Jangan undur. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang mustahil. Air mata yang kau alirkan, tetes, diperhitungkan dalam kehidupan. Bukan dia tidak mendengar, tapi lihat, Tuhan punya rencana yang hebat. Teguhkan hatimu, kuatkan hatimu. Allah memberi penghiburan, kekuatan yang terhilang Tuhan kembali. Terima Roh Kudus, terima. Hai Ibu, tetaplah kuat, bersukacita, pandang kepada Kristus. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Kau tidak pernah dibiarkan sendiri. Terima Roh Kudus, terima. Kiralah tasakala anugerahnya mengalir, mengalir. Mukjizat terjadi, pemulihan terjadi. Kiralah tasakala. Ibu, jangan pernah menjadi kecewa. Lihatlah, semua mendatangkan kebaikan. Iman percayamu tidak pernah menjadi sia-sia. Kuatkan dan teguhkan. Jadilah kuat dan percayalah bahwa bukan Tuhan sendiri yang membangun. Sia-sia kau menyelesaikan. Hari ini tangan Tuhan mengerjakannya. Terima, terima Roh Kudus, terima karya Tuhan atasmu. Kiralah tasakata lalapati. Ada penghiburan, ada kekuatan dalam nama Yesus. Bapa, oleh kuasa bilur-bilur, kau jamah anak-anakmu ini. Ada kekuatan, kesembuhan dalam nama Yesus. Terima. Haleluya. Amin. Silakan. Bapa, kau juga melihat anak-anakmu yang mungkin tidak sempat maju, tapi hati mereka sungguh-sungguh terbuka akan pertolongan Tuhan. Secara manusia tidak sanggup. Hamba mau berdoa, Tuhan terus mengerjakannya. Keluarga dipulihkan. Bapa, kami percaya mulai saat ini akan hadir keluarga-keluarga yang berkualitas. Keluarga-keluarga yang hadir sebagai agen-agen kerajaan Allah, yang menjaga nilai-nilai kerajaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah maju ke depan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang hebat. Tuhan mengerjakannya, Tuhan menyempurnakannya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur.
Terima kasih untuk firman-Mu, untuk karya Roh Kudus, untuk hikmat daripada Tuhan. Dan pada akhirnya kami kembalikan segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua ini berkati Tuhan, katakan amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi yang bertugas, saya undang untuk maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu begitu luar biasa, Tuhan Yesus, yang mengajarkan kami banyak hal, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah yang manis dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap tangan-tangan yang boleh memberi pada sore hari ini. Dan berkat yang sama juga Tuhan berikan juga buat jemaat-Mu yang belum bisa memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi jemaat yang siap memberi, bersama-sama kita mengatakan amin. Haleluya. Sambil persembahan dijalankan, kita pujian. Si Allah Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amalnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amalnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai bernyanyi, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginda sang raja. Dengan sukacita bukan menari, dengan sorak-sorai bernyanyi, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi baginda sang raja, nyanyi baginda sang raja, nyanyi baginda sang raja selamanya. Haleluya. Terima kasih persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Jemaat GBI Sungai Yordan Depok, mengucapkan terima kasih buat hambanya Pendeta Henok Budianto untuk kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan Yesus yang membalas segala kebaikan, segala pelayanan dimanapun Bapak Henok Budianto melayani. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman sepekannya, yang pertama, ibadah kenaikan Tuhan Yesus gabungan pada tanggal 14 Mei 2026 pukul 10 pagi bertempat di GBI Sungai Yordan Roksimas. Jemaat Depok diundang untuk bersama-sama kita ibadah di sana gabungan. Bagi jemaat yang mau ikut ke sana boleh mendaftarkan diri ke Pak Ais atau ke saya juga boleh, supaya nanti didata nama-namanya untuk kita mempersiapkan transportasinya. Yang kedua adalah ibadah komsel gabungan pada tanggal 21 Mei 2026 bertempat di rumahnya Ibu Miriam Ubian pukul 7 malam. Mari kita bersama-sama untuk kita saling bertumbuh, saling menguatkan di ibadah komsel ini, ya.
Untuk yang ketiga adalah seminar dan ibadah anak muda GBI Sungai Yordan Depok yang bertema adalah MBG atau Mindset Building Gathering yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2026 pukul 10 di GBI Sungai Yordan Depok. Yuk mari anak-anak teens dan youth untuk mendaftar karena bagus banget ya ini seminar ini bagus banget untuk anak-anak teens dan youth. Dan yang yang keempat adalah kalau adik-adik sekolah minggu, mungkin jemaat ada yang punya anak-anak sekolah minggu, boleh didaftarkan untuk acara Summer Holiday Jordan Kids GBI Sungai Yordan Depok yang akan diadakan pada tanggal 27 Juni 2026 pukul 10 sampai pukul 3 sore bertempat di Taman Wiladati Cibubur. Bagi jemaat Tuhan yang mempunyai usia anak sekolah minggu, boleh mendaftarkan pada kakak Odi ataupun kakak Piolin supaya didata, supaya kita bisa siapkan untuk transportasi dan konsumsinya ya. Demikian pengumuman sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan akhiri ibadah kita. Mari jemaat Tuhan dengan segala kerendahan hati saya undang kembali berdiri. Biarlah kerajaan-Mu Tuhan yang datang dalam kehidupan kami. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Sebelum kita menerima doa berkat, mari kita sama-sama berdoa. Doa yang dijadikan oleh Tuhan kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ibadah kita sudah selesai. Dan sebelum kita kembali ke tempat kita masing-masing, mari kita arahkan hati dan tangan kita untuk terima berkat Tuhan pada saat ini. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah sekolah, kuliah, pekerjaan, dan usahamu, diberkatilah pelayananmu. Apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil oleh karena Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Anugerah yang melimpah dari Bapa di surga, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, pertolongan, penghiburan, kekuatan, serta pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai kita hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Terimalah berkat ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Semua yang percaya dan terima berkat, sama-sama kita katakan amin. Terberkati, selamat sore.